Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 119. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun hadi faidatun. Ini ada suatu faidah. Min hawasil Fatihati, dari beberapa khasiatnya Al-Fatihah. Man qara'aha mi'ata wa ihda wa isrina marotan. Barang siapa yang di situ membaca Al-Fatihah sebanyak 121 kali. Wa huwa muqayyadun, dan orang ini itu dirantai atau dikecerek ya, diikat. Wal iyadu billahi ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita enggak dirantai atau jadi penjahat ya. Kalau Anda dirantai wayat tafalu ba'dal qiraah asyara marotin alal qaid, kemudian Anda meludahi setelah membaca Al-Fatihah sebanyak 121 kali ya. Anda ludahi di tali atau kecerek tersebut. Fa innal qaid yang fakku biidznillah taala, maka kecerek atau rantai atau tali yang membelenggu Anda itu nanti akan lepas dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata cara untuk melepas kecerek atau rantai, bacakan Al-Fatihah sebanyak 121 kali, kemudian tiupkan di kecerek tersebut, maka kecereknya akan lepas. Itu juga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak lepas ya. Tapi kalau Allah dengan izinnya ya pasti akan lepas. Itu mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqahnya semacam itu, semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan hal yang mustahil itu pasti akan terjadi ya. Tapi kalau Allah enggak mengizinkan ya tidak akan terjadi perkara yang mustahil tersebut. Waqat jarabahu man kana muqayyidan ala tarosim fangfaqal qaid. Dan ini sudah diuji materikan, ada orang dirantai atau dibelenggu atau dia diikat ya, diikat pas waktu di penjara. Kemudian dibacakan Al-Fatihah sebanyak 121 kali, maka rantai atau belenggu tersebut langsung lepas. Wa kharaja wal haras faqa wa naja bilut billahi ta'ala. Kemudian orang yang dirantai itu bisa keluar dari penjara, dan orang yang menjaga atau sipirnya penjara itu cuman wukufun, wal haras wukufun, itu cuman pada melihat ya, melongo, maksudnya itu pada melongo. Dan orang yang dirantai itu akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lutfillah, dengan belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala, wa bi barakati hadis surah, dan dengan keberkahan surat ini ya. Jadi tentang amalan ini itu sudah diuji materikan, sudah dicoba berkali-kali, dan hasilnya memang sangat mentakjubkan atau sangat mengherankan. Yaitu rantai borgol itu ketika ditiup menggunakan Bismillahirrahmanirrahim sama surat Al-Fatihah sebanyak 121 kali, rantainya itu bisa lepas. Ini ilmunya seperti ilmu Syekh Jangkong atau Saridin. Saridin itu dalam cerita ya, itu walaupun dirantai di dalam penjara, penjaranya digembok, dia bisa lepas dari penjara dan bisa pulang. Dan kejadian tersebut diceritakan berulang kali, bukan hanya satu kali. Nah, tata cara mengaplikasikan ilmu ini harus yakin ya, harus yakin dengan keajaiban, dengan rahasia
Al-Fatihah dan mukjizatnya Al-Fatihah. Kalau Anda nggak yakin, ya pastinya hal itu pasti mustahil. Tapi kalau yakin tidak ada hal yang mustahil, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui asrar atau rahasia Al-Fatihah tersebut. Jadi sesuatu yang mustahil kalau Allah sudah menghendaki itu kun fayakun, ya tidak ada yang tidak bisa, pasti itu akan kejadian, ya. Tidak ada yang perkara sulit kalau Allah sudah berkata kun fayakun itu sulit, itu enggak ada. Makanya di dalam mempraktekkan ilmu semacam ini kita itu harus yang pertama husnudon. Husnudon itu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kita harus yakin hakul yakin, ya. Yakin dalam artian kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti akan bermanfaat, pasti akan seperti yang ada di dalam konten ini, ya. Kita harus meyakini. Kalau kita tidak meyakini suatu yang sudah kita kerjakan, maka qalilul jadwa, maksudnya sedikit sekali manfaatnya. Wabil iktiqad tahsil ilal murad, dengan keyakinan pastinya apa yang Anda harapkan itu akan cepat jadi kenyataan, ya. Anda akan sampai ke tujuan. Beda kalau Anda iktikadnya ringkih, apa ini benar apa enggak, ada ragu atau syak di dalamnya. Jadi Anda ragu pas waktu pengamalan, ini jangan-jangan cuman bohongan doang, ini jangan-jangan cuman rekayasa para ulama zaman dulu. Nah, dengan adanya pesimis, dengan adanya suudzon, Anda suudzon terlebih dulu, maka khasiat-khasiat yang spektakuler ini tidak akan Anda bisa rasakan. Tapi kalau Anda yakin, hakul yakin bahwa apa yang Anda kerjakan itu akan membuahkan hasil, walaupun itu nanti menunggu beberapa masa, jadi enggak seketika, enggak kun fayakun, ya, pasti Allah akan menjawab doa Anda, ya. Jadi Anda pengerjaannya tidak harus seperti makan cabai terasa pedas. Jadi kadang di situ doa Anda yang agak lama baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Anda menanam itu pasti panen. Menanam kebaikan pasti akan panen kebaikan. Menanam keburukan begitu pula, ya, akan panen keburukan dan seterusnya. Jadi nggak ada orang yang menanam itu tidak panen. Sama seperti mengamalkan amalan ilmu hikmah, itu juga Anda akan merasakannya dan Anda bisa melihatnya sendiri, ya. Anda bisa mempraktekkan dan bisa melihatnya sendiri, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.